Asal ada iman, Alkitab mengatakan, seketika itu juga anaknya sembuh. Dari mana atau bagaimana iman yang sehebat itu bisa muncul? Filipi 1 ayat 27. Allah yang berkata, rohku di dalam kamu lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Pertanyaan berikutnya, berita Injil itu apa, Pak, Bu? Sehingga begitu dahsyatnya orang percaya dapat roh berlimpah-limpah, bahkan Allah bekerja melakukan berbagai mujizat. Apa berita Injil yang diberitakan? Jadi sederhana, apa solusi lengkap buat setiap persoalan Bapak Ibu? Percaya kepada Injil. Iman itu seperti otot Bapak Ibu Saudara. Karena otot kalau nggak dipakai makin kecil, makin lemah. Demikian juga dengan iman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali bisa melayani Bapak Ibu Saudara semua dengan kebenaran firman Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua Anda dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Tetapi apabila ada di antara saudara yang menghadapi persoalan, tantangan, sesuatu yang mungkin sangat berat rasanya untuk dihadapi, dengar baik, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini akan membebaskan Anda, akan membangkitkan iman Anda. Anda akan memperoleh jawaban, solusi, bahkan mujizat yang Anda perlukan. Hari ini saya kasih tema pelajaran kita yaitu imanmu menyelamatkanmu. Berapa kali Yesus berkali-kali berkata, seringkali kita sudah dengar Yesus bilang imanmu menyelamatkanmu. Apa artinya dan seberapa penting iman untuk Bapak Ibu Saudara miliki, latih sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu Saudara sanggup menghadapi setiap tantangan, goncangan, cobaan yang Anda jalani. Apalagi di akhir zaman ini, ke depan dunia bukan bertambah baik tapi bertambah buruk. Namun dengan senjata iman, saya yakin dan percaya Anda sanggup menjadi pemenang, bahkan lebih dari para pemenang. Yuk, kita lihat sama-sama firman Tuhan, betapa pentingnya iman itu. Ya, saya berikan beberapa bukti bahwa iman adalah solusi lengkap untuk setiap persoalan manusia. Kepada wanita pendarahan yang sudah 12 tahun menderita, Matius 9 ayat 22 bilang begini, tetapi Yesus berpaling dan memandang perempuan itu, serta berkata, teguhkanlah hatimu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dalam kasus ini, perempuan itu menjamah Yesus. Sambil sebelumnya dia bilang begini, asal ku jamah jumbai jubahnya, asal aku bisa pegang ujung jubah Yesus aja, aku akan sembuh. Wow, dan perempuan ini sembuh. Apa yang Yesus katakan kepada wanita ini? Ibu, imanmu menyelamatkan engkau. Sekali lagi, ini bukti bahwa apapun yang sedang Anda hadapi ketika Anda menjamah Yesus dengan iman, Anda akan mengalami mujizat. Kebutuhan Anda akan dijawab dengan luar biasa. Kita lihat contoh kasus kedua, betapa penting Anda menggunakan iman Anda. Kepada dua orang buta yang berseru kepada Yesus, Anda bisa baca dalam Matius 9, ayat 29 sampai 30, mereka bilang, Guru, anak Daud, kasihanilah kami. Yesus tanya sama mereka, apakah kamu percaya aku dapat melakukannya? Mereka bilang, ya, kami percaya. Waktu mereka bilang kami percaya, perhatikan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Dalam contoh kasus yang kedua ini, mereka sekarang dijamah Yesus. Tadi contoh pertama, wanita pendarahan menjamah Yesus dengan iman. Terjadi sesuatu mujizat. Kali ini Yesus yang menjamah orang beriman. Ketika Anda percaya, Anda beriman kepada Yesus, Yesus datang menjamah Anda. Dan Yesus bilang begini, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Sudah dua kasus. Yang pertama, menjamah Yesus dengan iman. Yang kedua, dijamah Yesus. Sama.
perlu iman, ya. Nah, kasus ketiga kita lihat ya, kepada 10 orang kusta. Lukas 17 ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa di sini dikatakan orang itu cuma satu? Padahal kasus ini 10 orang kusta. Bapak Ibu tahu kisahnya, 10 orang kusta, mereka disuruh pergi tunjukkan diri pada imam di tengah perjalanan, di tengah ketaatan iman. Sekali lagi, ada iman di sana. Mereka semua sembuh. Tapi hanya satu yang kembali dan sujud di kaki Yesus. Lalu Yesus suruh dia, bangun, berdiri. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sebetulnya ke-9 temannya juga sama-sama punya iman dan sudah selamat. Dalam kasus ketiga ini yang menjadi pemahaman kita adalah begini. Mereka semua tidak dijamah. Dan mereka semua tidak menjamah Yesus. Ya, kasus pertama, wanita pendarahan menjamah Yesus dengan iman. Kasus kedua, orang buta punya iman, dijamah Yesus. Kasus ketiga, tidak menjamah, tidak dijamah. Percaya saja. Percaya di sini digambarkan dengan langkah taat. Kamu pergi tunjukkan dirimu kepada imam, maka kamu sembuh. Bahkan Tuhan nggak ngomong maka kamu sembuh. Ini tambahan saya saudara ya, dalam kurung saya kasih maksud ya. Dia cuma suruh pergi. Mereka taat. Iman berarti taat. Waktu mereka taat melakukannya, mereka sembuh tanpa dijamah, tanpa menjamah ya. Kasus keempat, betapa pentingnya Anda menggunakan dan melatih iman Anda. Kepada perempuan Kanaan yang anaknya sakit. Perhatikan, Matius 15 ayat 28 bilang begini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada sesuatu yang unik dalam kasus ini. Perhatikan Bapak Ibu, Alkitab bilang, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ini wanita Kanaan, ini wanita dari Tirus dan Sidon, orang non-Yahudi, orang yang bukan percaya kepada Allah Israel. Boleh dikatakan tanda kutip, menurut pengertian orang Yahudi, orang di luar Yahudi itu kafir Bapak Ibu Saudara. Ini orang yang kafir tidak percaya Allah Israel. Tapi Yesus bisa memuji imannya, dia bilang ibu besar imanmu. Dan hal menarik kedua dikatakan begini, jadi kepadamu bukan seperti imanmu, tapi seperti yang kau kehendaki. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, apa yang kau kehendaki kalau engkau itu percaya kepada Tuhan? Wow, Tuhan bahkan bilang, jadi seperti yang kau kehendaki. Tentu saja yang saya maksud bukan asal aja yang Anda kehendaki seturut hawa nafsu. Yakobus katakan, itu gak bisa dijawab. Ya, nah tentu saja maksud yang kau kehendaki adalah kebutuhan Anda yang begitu perlu, begitu urgent, begitu berat tanggungan Anda. Beratnya beban menghimpit hidup Anda. Apa yang kau kehendaki terjadi, dia bilang. Ya, dan Alkitab bilang seketika itu juga anaknya sembuh. Hal menarik ketiga dalam kasus ini Bapak Ibu, anaknya nggak dibilang hadir di situ. Bisa jadi anaknya nggak hadir. Ya, kalau yang sakit hadir kita tahu orang lumpuh 4 temennya bawa si lumpuh sembuh. Nah kasus-kasus di mana semacam ini mungkin orangnya tidak hadir sekalipun asal ada iman. Alkitab mengatakan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya banyak melihat dan mendengar kesaksian di KKR kesembuhan. Bagaimana orang-orang sakit datang kemudian mereka punya beban berdoa buat orang sakit yang lainnya. Dan dengan ajaib ketika mereka doain orang sakit yang lainnya karena ada kasih belas kasihan. Lihat kasus-kasus lain begitu berat, mereka nggak egois. Ajaib malah mereka sembuh ketika mereka mendoakan orang lain yang kasusnya rasanya lebih berat itu untuk sembuh. Inilah kasih. Iman yang sehat adalah iman yang bekerja oleh kasih. Nah perhatikan kasus berikutnya, betapa dahsyat iman sebagai senjata untuk menaklukkan persoalan yang Anda hadapi. Saudara, mari kita lihat sama-sama Lukas 7 ayat 50 ya, kepada perempuan berdosa yang menangis di kaki Yesus. Yesus bilang begini, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Perhatikan, ini perempuan yang terkenal sebagai pelacur atau perempuan yang berdosa di kota itu. Kebayang ya, kalau Anda terkenal di sebuah kota, bayangin, bukan karena positif tapi karena negatif. Kemudian perempuan ini mendengar Yesus datang ke kota itu, diundang oleh orang yang namanya Simon, orang Farisi. Dia kemudian perempuan ini datang mendekati Yesus dari belakang. Kemudian tak henti-hentinya perempuan ini sujud di kaki Tuhan Yesus. Dia menangis, dia lap kaki Yesus dengan air matanya, dengan rambutnya. Kemudian dia pecahin parfum yang begitu mahal harganya dari buli-buli pualam. Dia tuang, dia minyaki kepala Yesus. Yesus bilang, Simon, kalau ada dua orang berhutang, yang satu 500 dinar, yang satu 50 dinar. Kemudian dua-duanya gak mampu bayar. Aku anggap lunas hutang mereka. Siapa di antara keduanya yang lebih mengasihi aku? Tentu saja Simon bilang, tentu saja yang hutangnya lebih besar Tuhan. Betul katamu, lihat perempuan ini. Aku datang dari tadi, kau tidak sediakan air untuk basuh kakiku. Tapi perempuan ini, yang dalam hati kalian bilang dia orang berdosa dan tidak pantas berada di dekat aku. Dari tadi dengan air matanya dia basuh kakiku. Aku datang, engkau tidak mencium aku. Tapi perempuan ini dari tadi tidak henti-hentinya mencium kakiku. Aku datang, engkau tidak meminyaki aku. Tapi dari tadi dia tuang minyak yang begitu berharga kepadaku. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang besar itu sudah diampuni. Orang yang diampuni banyak berbuat banyak kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni berbuat sedikit kasih. Nah Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan pilih kasih, mengampuni Simon sedikit, mengampuni perempuan berdosa banyak. Bukan. Tetapi Alkitab jelas mengatakan siapa diampuni, mengampuni. Artinya perempuan ini merasa dia dosanya besar, dia mengakui, dia merendahkan diri, dia sujud di kaki Yesus, dan dia yakini dosanya sudah diampuni. Itu sebabnya dia bisa mengasihi. Dia menerima kasih Yesus, dia alirkan kasih itu kembali. Sedangkan Simon tidak punya prinsip iman yang sama. Nah itu sebabnya kita lihat dalam kasus ini. Betapa dahsyatnya iman yang Tuhan berikan kepada Anda kalau Anda gunakan. Dia bisa mengubah seorang pendosa besar menjadi seorang penyembah benar yang menyembah Allah. Menyembah di kaki Yesus dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian kita melihat dari contoh-contoh kasus ini, bahwa yang kita dengar selama ini bahwa iman hanya untuk hal spektakuler, iman hanya untuk kesembuhan ilahi, iman hanya untuk mujizat-mujizat yang sementara di bumi, ternyata tidak tepat. Iman berguna untuk setiap aspek kehidupan Anda dan saya. Iman bisa mengubah orang berdosa menjadi penyembah. Iman bisa mengubah penyakit menjadi kesehatan dan kesembuhan. Iman bisa menjamah Anda atau Anda dijamah Tuhan atau Tuhan menjamah Anda oleh karena iman. Bahkan Anda berdoa untuk orang lain yang tidak hadir di sana ataupun hadir di sana. Asalkan ada iman sebesar biji sesawi, maka iman itu sanggup memindahkan gunung persoalan Anda. Rohani, materi maupun jasmani. Nah pertanyaan berikutnya adalah begini Bapak Ibu. Dari mana atau bagaimana iman yang sehebat itu bisa muncul? Filipi 1 ayat 27 adalah jawabannya. Dari mana iman itu bisa muncul? Saya bacakan buat Bapak Ibu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Perhatikan kalimat ini, iman yang timbul dari berita Injil. Rupanya iman yang begitu dahsyat yang dialami orang-orang di gereja mula-mula. Di zaman Tuhan Yesus yang sedang berjalan di tepi Danau Galilea penuh dengan tanda heran ajaib. Hidup orang berubah, karakter orang berubah, para pendosa diubah. Ternyata lahir dari berita Injil. Mungkin Anda berkata, Pak Yogi, saya selama ini percaya kok sama berita Injil. Tapi kenapa saya nggak mengalaminya? Apakah Anda percaya kepada berita Injil yang lengkap? Berita Injil yang diberitakan para rasul?
Itu pertanyaannya. Karena sebagian besar orang hari-hari ini percaya Injil hanya untuk keselamatan jiwa mereka. Hanya untuk jaminan sorga. Mereka tidak lagi peduli dengan mujizat. Mereka tidak peduli lagi bahwa Allah yang sama yang membelah laut Kolsom masih Allah yang sama yang tinggal di dalam hidup mereka. Allah yang berkata, Rohku di dalam kamu lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Banyak orang hanya percaya kepada hal-hal yang rohani saja, yang diubahkan Tuhan. Padahal Tuhan mau mengubah roh, jiwa, tubuh Anda tak bercacat sampai kedatangan kedua kali. Anda, kerajaan Allah mau Anda dan saya untuk sama-sama terjadi dalam hidup ini. Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Di surga tidak ada kemiskinan. Di surga tidak ada penyakit. Di surga tidak ada air mata. Di surga tidak ada dosa. Tuhan ingin kita mengalami dan mencicipi karunia-karunia surgawi tersebut sementara kita berjalan. Kita menjadi display untuk menyatakan kerajaan Allah. Tentu saja bentuk sepenuhnya dan sempurna adalah nanti di langit bumi yang baru. Namun jangan batasi pikiran dan iman Anda bahwa nanti saja di surga, Pak, Bu. Sekarang biar miskin di bumi, sakit-sakitan, terikat dosa. Tidak. Kerajaan Allah datang maka ada tanda-tanda menyertainya. Mari saya buktikan apa berita Injil yang dimaksud oleh Paulus sebagai Injil yang lengkap dan sejati diberitakan para rasul. Galatia 3 ayat 5 berkata begini, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada berita Injil? Paulus sedang menegur jemaat Galatia. Hai jemaat Galatia yang bodoh, siapa yang sudah mempesona kamu? Bukankah Kristus yang sudah aku beritakan begitu dengan jelas, dengan gamblang, itu yang sudah aku beritakan di tengah-tengah kamu? Apakah ada orang lain memberitakan Injil yang berbeda, Injil yang lain? Paulus sampai berkata, terkutuklah mereka, anatema, terkutuk double ganda. Kalau ada orang beritakan Injil yang berbeda. Tapi hari ini banyak orang memberitakan Injil yang berbeda, yang tidak lengkap, tidak seperti yang diberitakan oleh rasul-rasul. Alkitab bilang, kalau engkau sungguh percaya kepada Injil, dikatakan Dia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu. Bukan karena kamu melakukan hukum Taurat, tapi karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Lalu, apakah dengan percaya Injil kita mengalami roh berlimpah, mengalami mujizat begitu dahsyat, lalu kita melanggar hukum Taurat? Tidak. Apa yang dimaksud menganugerahkan roh kepada kita dengan berlimpah saat percaya Injil? Dan apa yang dimaksud melakukan mujizat? Mari kita lihat sama-sama ya. Mengerahkan atau menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah punya pengertian merupakan nubuatan atau penggenapan nubuatan Yeskiel 36 ayat 27. Saya bacakan. Yeskiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi waktu Anda percaya kepada Injil, Anda mengalami mujizat perubahan karakter. Anda punya hidup baru di mana Roh Kudus tinggal dalam batin Anda, membuat Anda hidup seturut firman, bukan melanggar Taurat. Tapi Anda mengalami roh ini bukan karena Anda melakukan Taurat. Karena Anda percaya Injil, Anda malah diberi kemampuan untuk hidup benar, hidup taat. Bahkan pakai logika sehat sederhana, kalau Roh Kudus membuat kita hidup menurut ketetapan Tuhan, tetap berpegang pada peraturannya dan melakukannya, masa Dia tidak menuntun hidup Anda sehari-hari? Untuk taat firman yang begitu sulit aja buat daging kita, Dia tuntun. Dia beri kemampuan, Dia rubah keinginan daging menjadi keinginan roh. Masakan Dia tidak menuntun Anda untuk menghadapi konflik, persoalan, masalah ekonomi, masalah di toko, dalam usaha dan bisnis Anda, masalah parenting Anda, menghadapi keluarga Anda, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, mertua, menantu, kakak adik, relasi-relasi Anda. Kalau Dia, roh Allah dicurahkan berlimpah-limpah dalam hidup Anda, memampukan Anda taat,
pada saat yang sama dia juga memampukan Anda, menuntun hidup Anda, memberikan solusi dan jawaban. Ya, nah kemudian ada kata-kata ketika Anda percaya berita Injil, dikatakan dia melakukan mujizat di antara kamu. Tadi bicara hal rohani, tuntunan Tuhan, perubahan karakter dan sebagainya. Mujizat bicara semua aspek hidup yang Anda butuhkan. Roh Kudus bekerja saat Anda mendengar dan percaya kepada berita Injil. Pertanyaan berikutnya, berita Injil itu apa, Pak, Bu? Sehingga begitu dahsyatnya orang percaya, dapat roh berlimpah-limpah, bahkan Allah bekerja melakukan berbagai mujizat. Apa berita Injil yang diberitakan? Apa berita Injil yang diberitakan? Saya bacakan, inilah berita Injil sesungguhnya. Yesaya 53 ayat 4-5. Alkitab bilang begini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perhatikan kalimat tadi, Bapak Ibu Saudara. Kata sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Kata penyakit dalam bahasa Ibrani kole, sickness, malady, calamity, anxiety. Artinya penyakit, penderitaan, malapetaka, kekhawatiran atau ketakutan. Yesus sudah pikul itu di kayu salib. Sehingga waktu Anda percaya berita Injil ini, Anda mengalami pertukaran di kayu salib itu. Kemudian dikatakan kesengsaraan kita dipikulnya. Kata kesengsaraan dalam bahasa Ibrani makob. Artinya pain, kesakitan, grief, kepedihan, sorrow, kesedihan. Ini bicara soal lebih ke arah mental kita. Ada begitu banyak mental health issue hari-hari ini. Orang takut, orang anxiety, orang khawatir, orang cemas. Tuhan juga sudah memikul semua itu. Sampai Alkitab bilang kita kira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tapi bukan. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Sekali lagi, dia diremukkan karena kejahatan kita. Dan Alkitab bilang ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Kata keselamatan dalam bahasa Ibraninya shalom. Sebagai ganti dari penderitaan tadi, penyakit tadi, ya, malady, calamity, anxiety, pain, grief, sorrow, diganti dengan shalom. Pertukaran di kayu salib telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Apa itu shalom? Completeness, Anda lengkap. Soundness, Anda sehat. Welfare, Anda makmur, sejahtera. Peace, Anda dalam keadaan damai hatimu. Wow, berarti Injil yang Anda dengar, Injil lapis 3. Roh, jiwa, tubuh, shalom, selamat Bapak Ibu Saudara. Nah waktu Anda percaya itu, tidak heran. Waktu Injil diberitakan, orang yang percaya mengalami kelimpahan roh dan mujizat terjadi mengubah hidup mereka, roh, jiwa, dan tubuh mereka. Ya, nah itu sebabnya dalam kitab Matius pasal 8, ayat 16-17 dikatakan begini. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Perhatikan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi ketika Yesus menyembuhkan, mengusir setan, mujizat terjadi, roh dicurahkan, sederhana. Semuanya karena menggenapi apa yang Yesaya tadi katakan. Itulah inti atau berita Injil yang orisinil, yang lengkap Bapak Ibu Saudara. Jadi sederhana, apa solusi lengkap buat setiap persoalan Bapak Ibu? Percaya kepada Injil. Injil yang diberitakan oleh Yesaya sebagai nubuatan, dan Injil yang diberitakan oleh Yesus dan para rasulnya. Di kayu salib itu, pertukaran sudah terjadi. Bagian Anda dan saya adalah percaya. Mungkin Anda berkata, Pak Yogi saya sudah belajar percaya. Latih terus. Iman itu seperti otot Bapak Ibu Saudara. Karena otot kalau nggak dipakai makin kecil, makin lemah.
Apalagi seiring pertambahan usia kita. Tapi sebaliknya otot yang sering digerakkan, sering dipakai. Anda contohnya nge-gym. Anda nge-gym tidak untuk mendapatkan otot. Karena Anda sudah punya otot kan? Anda nge-gym untuk melatih otot. Sehingga otot menjadi kuat, menjadi aktif. Demikian juga dengan iman. Jangan putus asa ketika baru 1-2 hari beriman, 1-2 tahun beriman. Ya, Anda latih terus, percaya terus, perkatakan terus. Sumber iman adalah berita Injil. Tujukan hati, pikiranmu, perenunganmu kepada karya salib Kristus. Dan saya percaya hari ini, kalau Anda berani percaya, Anda menerima mujizat Anda. Dimanapun Anda sedang berada saat ini, apabila Anda memiliki sakit penyakit di tubuh Anda, kita akan berdoa bersama-sama sebagai penutup. Letakkan tangan Anda di bagian tubuh yang sakit. Kalau itu persoalan apapun di luar penyakit fisik, ingat, Tuhan bisa mengubah karakter dan hidup Anda dan saya. Mengubah kebiasaan buruk menjadi karakter yang baru. Tuhan bisa mentransformasi tiap aspek hidup Anda, roh, jiwa, dan tubuh. Letakkan tanganmu di dada. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran Injil yang sejati itu. Saat ini kami sepakat dengan seluruh umat-Mu yang menyaksikan ini. Engkau yang lebih mengerti setiap pergumulan umat-Mu dimanapun mereka berada. Baik itu secara fisik, secara mental, secara rohani dan finansial. Apapun aspek hidup yang perlu untuk mengalami terobosan dan mujizat. Aku berdoa bersama-sama sepakat dengan iman umat-Mu. Engkau berkata, jadilah sesuai iman kami. Demikianlah kami percaya saat ini juga setiap penyakit umat-Mu pergi dan tinggalkan tubuh umat Tuhan dalam nama Yesus. Setiap persoalan-persoalan hancur bertekuk lutut di bawah nama, di atas segala nama, nama Yesus. Solusi terjadi, hikmat Tuhan mengalir, kuasa mujizat itu mengalir. Roh yang berlimpah-limpah dicurahkan atas umat-Mu saat ini. Bapak Ibu terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Iman-Mu menyelamatkan engkau. Dalam nama Yesus. Ya, mulai mengucap syukur, aku sehat, aku sembuh, aku diberkati, aku beroleh solusi, aku mendapat hikmat Tuhan. Yes, akui. Aku mau berjalan dari iman kepada iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat, kami terima, kami percaya. Lebih dari yang kami doakan dan pikirkan, sudah terjadi. Sama-sama percaya, kita katakan amin.